Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal 33 ayat 10 sampai 13. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, untuk segala kasih setiamu yang senantiasa kami alami di dalam sepanjang kehidupan kami. Terkhusus saat ini ya Tuhan, kami boleh bekerja dan melakukan segala kegiatan kami hari ini. Tuhan senantiasa turut campur tangan di dalamnya untuk mendatangkan sukacita dan berkat dalam hidup ini. Dan sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami selalu layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 2 Tawarik pasal 33 ayat 10 sampai 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca bersama. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang selalu merenungkan bahkan sungguh-sungguh melakukan di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita 2 Tawarik pasal 33 ayat 10 sampai 13, saya memberikan tema jangan tunggu Tuhan marah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Manasye berumur 12 tahun ketika ia menjadi salah satu raja di Yerusalem. Manasye memerintah di Yerusalem selama 55 tahun. Dalam masa pemerintahan Manasye, ada masa antara di mana ia melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Seperti ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Dan berbagai kemaksiatan lainnya yang dilakukan Manasye bersama rakyatnya, sehingga menimbulkan rasa sakit hati Allah atasnya. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Manasye dan rakyatnya, mendatangkan murka Allah atasnya dengan ditangkapnya Manasye oleh panglima-panglima tentara Raja Asyur. Manasye dibelenggu, dirantai dengan tembaga, kemudian dibawa ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak inilah, maka Manasye merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan memohon supaya Tuhan mengampuni dosanya. Sekembalinya dari Babel, Manasye mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dengan kembali hidup benar menurut kehendak Allah. Manasye mengakui keberadaan Allah yang sungguh ada dan dahsyat itu. Itu boleh kita lihat di ayat 13. Manasye mengakui
bahwa Tuhan itu Allah. Manasye kembali menegakkan mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Bahkan rakyatnya pun ikut mengalami perubahan dengan hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari kisah Manasye ini, pertanyaan perenungan bagi kita bahwa apakah Tuhan harus marah dulu kepada kita baru kita mau berubah? Apakah kita harus dihukum dulu baru kita akan mengalami pembaharuan dalam hidup ini? Apakah kita harus seperti Manasye dulu, hidup semau hatinya kita, hidup melawan Tuhan, bahkan kita harus hidup dalam ketidaktaatan terhadap firman Tuhan? Tentunya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang telah dihembusi oleh Roh Tuhan tidak akan lagi berpikir demikian. Karena Roh Tuhanlah yang akan mengendalikan kehidupan kita, dan Roh Tuhanlah yang akan menuntun dan membimbing kita untuk selalu berada dalam kebenaran firman-Nya. Roh Tuhanlah yang akan membuat kita untuk selalu berani mengatakan tidak pada hal-hal yang jahat dan mengatakan ya pada hal-hal yang baik. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, jangan tunggu Tuhan marah baru kita menyadari kesalahan kita. Tetapi mulailah dari sekarang dengan segala kerendahan hati kita. Jikalau ada yang tidak berkenan di hati Tuhan dan membuat kita jauh dari Tuhan, mari sekaranglah waktunya untuk kita kembali kepada Tuhan, memohon pengampunan kepadanya, dan kita hidup di dalam Roh-Nya. Jangan tunggu Tuhan marah, berubahlah saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, oleh karena firman-Mu pada malam hari ini selalu mengingatkan kami untuk selalu menjadi pribadi yang taat dan setia kepadamu. Bahkan kami diajar untuk selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya dari hari ke hari Tuhan, kami senantiasa menjadi pribadi yang selalu layak ada di hadapan-Mu. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ketika kami beristirahat, biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Dan juga Bapa di sorga, kami tetap datang berdoa bagi jemaat-Mu yang senantiasa mengalami pergumulan oleh karena berbagai hal. Kiranya Tuhan tetap datang menguatkan, memberikan penghiburan, dan selalu memampukan mereka untuk menjalani hidup dengan segala tantangannya dalam kuasa dan dalam kehendak-Mu. Kami percaya Bapa di dalam sorga bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi umat-Mu yang sementara menjalani atau menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah dengan kuasa dan kehendak Tuhan, kami senantiasa dilayakkan untuk selalu hidup bersukacita, meskipun ada begitu banyak kesulitan yang kami hadapi, tapi kami percaya bahwa kuasa Allah lebih besar, melampaui dari keadaan yang kami alami pada saat ini. Bapa di dalam sorga, kami juga tetap berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, pemerintah, tenaga medis, TNI, Polri, media, para peneliti, bahkan siapapun yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan supaya mereka tetap tegar, melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dan pada waktunya kami sungguh mengaminkan, jikalau Tuhan berkenan, kami akan mengalami kemerdekaan dan kelepasan dari keadaan yang sulit ini,
dan kami hidup normal kembali, melakukan tugas dan tanggung jawab kami tanpa lagi ada rasa takut dan kekhawatiran. Dan itu semua menjadi harapan dan doa kami, kiranya Tuhan mendengarkannya. Ya Allah Bapa di sorga, inilah kami yang datang berdoa kepadamu, memohon pertolonganmu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.